Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sektor pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Mari kita mulai dan kita akan berdoa kepada Tuhan Allah. Kita satu dalam doa. Allah langit dan bumi, Allah Sang Maha Rahim, Allah Alfa dan Omega, Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu Tuhan menjaga dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Pada malam ini Tuhan, sebagai umat-Mu kami akan masuk dalam ibadah sektor ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan. Dan kami juga mempersiapkan diri kami, pribadi kami, untuk mau dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami ya Allah. Sehingga ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan mengamalkan firman itu dalam kehidupan beriman di tengah-tengah dunia ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan Allah, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini berasal dari Tuhan. Menjadi berkat bagi hamba dan menjadi berkat bagi umat-Mu bahkan dunia ini. Berbicaralah ya Tuhan Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Berbicaralah sekali lagi Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus sumber firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan sabda bina umat untuk hari ini, pembacaan firman terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Esra. Esra 8 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan Allah berbunyi, "Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Demikianlah firman Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Esra adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang menjadi favorit saya. Mengapa? Banyak hal luar biasa tentang diri Esra yang saya temukan saat membaca dan menggali kitab Esra ini. Yakni karakter hidup bersama Tuhan Allah yang tidak tergoyahkan. Dan itu dapat dilihat melalui bacaan kita tadi. Ada suatu tanggung jawab yang harus Esra kerjakan, yakni mempersiapkan diri untuk memimpin rombongan orang Israel dalam perjalanan kembali ke Yerusalem setelah menjadi tawanan di Babel. Tentu jemaat, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang gampang. Perjalanan yang sangat tidak mudah dan tidak aman. Karena mereka diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Nah, karena itu Esra bertekad melakukan pembaharuan besar-besaran bagi umat Israel pada saat pembuangan di Babel. Saat itu mereka menyembah ilah-ilah dan mereka tidak tunduk pada pemerintah. Pola hidup ini membuat mereka menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebagai umat pilihan Allah. Nah, komitmen Esra yakni mengajarkan kembali Taurat Allah, mendengungkan kembali firman Allah kepada umat Israel saat itu. Sehingga perjalanan itu merupakan perjalanan pertobatan dan pemulihan percaya umat Israel kepada Allah. Sudah pasti musuh-musuh yang sebelumnya merintangi pembangunan Bait Allah pada zaman Zerubabel telah mendengar berita kepulangan Esra dan rombongannya.
Dan mungkin mereka bersiap untuk mengganggu di tengah jalan. Para penyamun juga pasti mengincar harta mereka. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, harta yang mereka bawa saat itu adalah tidak sedikit. Kalau dihitung secara perhitungan, harta benda yang mereka bawa itu adalah perlengkapan perak dan emas, masing-masing 3,75 ton. Piala emas seharga 8 kg uang emas. Belum lagi para wanita dan anak-anak. Sementara sebagian besar rombongan yang lahir di Babel pada saat itu tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Nah, dalam kondisi seperti ini, Ezra diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, meminta pertolongan kepada Raja Persia atau pemimpin di daerah-daerah yang mereka lalui. Karena memang Ezra memiliki peluang. Ezra memiliki hubungan dekat dan dapat dipercaya oleh Raja Persia saat itu. Nah, pilihan kedua, meminta pertolongan campur tangan Tuhan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa Ezra membuat keputusan yang benar dan tepat dalam hidupnya, yakni mencari Tuhan Allah dengan sungguh. Ezra dengan tegas menyatakan kepada Raja Persia saat itu bahwa ia mempercayai tangan Tuhan Allah untuk melindungi perjalanan bersama umatnya. Nah, ungkapan tangan Tuhan di sini merupakan sesuatu dalam tanda kutip. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting. Artinya, ada berkat perlindungan Tuhan Allah yang luar biasa bagi perjalanan Ezra dan rombongannya saat itu. Kesungguhan Ezra mencari Tuhan Allah ditunjukkan dengan memaklumkan doa puasa. Nah, Ezra menyerukan kepada seluruh umat Israel doa puasa. Doa puasa ini bukan sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sebagai tanda penyerahan diri secara penuh, tanda penyerahan diri secara total kepada Allah, tidak main-main. Ezra sudah menentukan sikap hidup yang terbaik bagi bangsanya. Nah, inilah bentuk pernyataan iman Ezra yang luar biasa, yang menjadi dasar karakter hidup bahwa bersama Allah tidak perlu goyah. Bersama Allah tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Sehingga kita melihat kepulangan Ezra bersama rombongan menuju ke Yerusalem berada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kepemimpinan Ezra ini, kita terpanggil untuk menunjukkan kepedulian kita sebagai orang percaya terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Saat ini, kalau kita perhatikan jemaat, kita sedang diuji besar-besaran, ya. Banyak masalah demi masalah terjadi, ya. Yang lebih terkenal saat ini adalah COVID-19. Belum lagi ada virus baru yang menyerupai COVID ini. Nah, bencana di mana-mana. Tanah longsor, banjir, krisis ekonomi. Berbagai macam hal persoalan yang terjadi di dalam bangsa ini. Tentu kita semua sedih. Tentu ini menguras pikiran kita semua untuk bagaimana keluar dari masalah ini. Yang pasti kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ya. Kita tidak boleh saling memfitnah. Kita tidak boleh saling mempersalahkan. Mengapa semua ini terjadi? Mari kita introspeksi diri. Kita belajar dari tokoh Ezra ini. Mungkinkah kita sudah melakukan suatu kesalahan besar seperti umat Israel yang merupakan umat pilihan Allah, tapi mereka tidak datang kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah dan
patuh kepada pemimpin. Mungkin kita juga seperti itu. Kita takut kepada orang-orang tertentu. Kita tidak sanggup menyuarakan suara kenabian kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kesalahan yang terbesar adalah karena kita semua tidak terkecuali tidak takut kepada Allah. Perkara tidak takut kepada Allah membuat Allah cemburu, membuat Allah sedih. Padahal kalau kita lihat, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila awal pertama sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada Tuhan di dalam dasar negara kita. Kenapa kita harus takut? Kalau ada Tuhan di dalam dasar negara kita Indonesia, kita tidak usah takut. Karena Tuhan memiliki andil besar bagi bangsa ini. Itu dasar kita. Kita hanya terus melangkah. Kita hanya perlu memperbaharui kehidupan kita masing-masing. Tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku. Ya. Kita semua harus introspeksi diri sekali lagi. Introspeksi diri itu penting. Ya. Untuk apa? Supaya kita dapat keluar dari pandemi ini. Supaya kita dapat keluar dari masalah-masalah hidup kita ini. Kita perlu ada komunikasi secara intens bersama Tuhan. Yaitu melalui doa puasa kita masing-masing. Semua agama memiliki doa puasa. Tapi doa puasa yang bagaimana? Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar biasa-biasa saja, bukan. Doa puasa adalah doa di mana kita harus berserah penuh kepada Tuhan secara total. Tidak boleh main-main. Kalau kita mau melihat hal-hal besar yang Allah kerjakan, kita harus sepenuhnya pusat hidup kita hanya kepada Allah. Kalau kita dapat melakukan hal seperti ini, saya percaya dengan pimpinan Tuhan, segala persoalan yang terjadi di dalam bangsa ini dapat teratasi. Mengapa? Bukankah Tuhan memegang kendali hidup bangsa kita? Bukankah Tuhan ada di dalam bangsa kita? Tuhan hadir untuk memberikan kesejahteraan bangsa kita. Tuhan hadir untuk memberikan keamanan untuk bangsa kita. Tuhan hadir untuk memberikan kedamaian untuk bangsa kita. Kita perlu menggumuli semua itu melalui doa-doa puasa kita. Untuk bangsa yang kita cintai ini. Doa puasa sesuatu yang penting. Seperti Ezra. Ezra menyuarakan doa puasa untuk umatnya. Sehingga apa yang terjadi jemaat? Tangan Tuhan dalam tanda kutip tadi berhasil menyelamatkan mereka. Berhasil menjaga mereka. Sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di Yerusalem. Kita pun dapat demikian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi jemaat dan saya. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Kita memiliki otoritas penuh dari Tuhan. Kalau kita punya otoritas penuh, gunakanlah otoritas yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Gunakanlah karunia-karunia yang ada pada kita masing-masing untuk bangsa ini. Dalam lingkup-lingkup yang kecil saja. Bukankah Tuhan hadir dalam kesederhanaan? Tuhan tidak hadir pada hal-hal yang mewah dan luar biasa, tidak. Tapi dalam kesederhanaan kita berdoa, kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mungkin dalam kamar kecil kita, Tuhan itu mendengar. Mungkin dalam hati kita, Tuhan itu mendengar. Yang penting dengan kesungguhan hati. Sekali lagi, kesungguhan hati dalam doa puasa mendatangkan kebaikan Allah dalam hidup kita. Kesungguhan hati dalam doa puasa menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup kita boleh merasakan dan kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam kehidupan berjemaat kita, dalam kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan dalam kehidupan yang terkecil keluarga-keluarga kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menyuarakan suara kenabian kita di tengah dunia melalui doa-doa puasa kita secara intensif di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat melihat hal-hal besar yang Allah kerjakan di dalam hidup kita masing-masing, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita Indonesia. Biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan diagungkan oleh setiap tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan di dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Allah pemegang kendali hidup dunia dan manusia. Allah yang selalu hadir di setiap saat waktu. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan saat ini. Bahwa apapun yang kami alami dan kami hadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga-keluarga umat Allah di dunia ini. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar yang tidak kami pikirkan. Asalkan kami tetap dalam kehidupan kesetiaan kepada Tuhan melalui doa-doa puasa kami. Melalui ibadah-ibadah kami yang kami lakukan secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara gereja dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah berjanji melalui kenaikan Yesus Kristus bahwa Yesus kembali ke sorga. Tapi Allah menurunkan kepada kami Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kami, menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mungkin di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup karena sakit, tekanan ekonomi, ataupun dalam masalah-masalah apapun yang mereka alami. Tuhan Yesus, firman Tuhan menguatkan mereka. Bahwa Allah itu besar, Allah itu luar biasa dan dahsyat pertolongannya. Karena itu kami yakin, Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu ya Allah. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan. Dimanapun berada. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Ebenezer, DKI Jakarta. Ya Allah, sebagaimana Ebenezer, bahwa Allah hadir di dalamnya. Penyertaan Tuhan ada di dalamnya. Kami yakin Tuhan akan pakai GPIB Ebenezer menjadi saluran berkat Tuhan untuk berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam masa sulit ini. Dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami semua. Hal-hal yang kecil kami lakukan tapi menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan dalam setiap perbuatan pelayanan yang kami kerjakan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Engkau mengasihi para presbiter, penatua diakon. Engkau mengasihi Allah, para pengurus-pengurus pelkat. Engkau mengasihi komisi-komisi. Engkau mengasihi panitia-panitia, bahkan ya Tuhan Engkau mengasihi dan menolong kami dengan program-program yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kami tidak akan terbatas oleh apapun. Karena kami punya Tuhan yang hebat dengan segala hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pelayanan ini terus berjalan ya Tuhan. Dan pelayanan ini, karena pelayanan ini adalah milik Tuhan sendiri. Dan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Berkatilah kehidupan keluarga-keluarga kami semua. Berkatilah Tuhan Yesus, anak-anak kami, dari bayi dalam kandungan ibu sampai orang tua lanjut usia dalam jemaat kami ya Tuhan. Berkati mereka semua, jaga mereka semua Tuhan, karena mereka adalah jemaat-Mu. Begitu pula jemaat-jemaat gereja-gereja di luar sana. Tuhan Yesus, Engkau juga mengasihi mereka semua.
Karena gereja adalah tubuh Kristus yang bertebaran di mana-mana. Dan Kristus hadir di dalam gerejamu itu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak seiman dengan kami. Kami juga terpanggil untuk mendoakan mereka semua ya Tuhan. Karena doa itu tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Doa itu tidak terbatas pada hal-hal yang spesifik saja. Tapi doa itu harus disuarakan, harus disampaikan untuk banyak orang. Sehingga kemuliaan Tuhan terjadi dalam bangsa ini. Kami berdoa juga untuk mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara dan bangsa kami saat ini Indonesia. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Kami terus berdoa tanpa putus asa ya Tuhan. Karena kami percaya doa kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengikat virus corona, bahkan virus baru apapun itu, dan membuangnya ke tubir laut. Karena Tuhan berkuasa, bukan virus-virus itu, bukan penyakit-penyakit itu, Tuhan berkuasa. Di sini Tuhan hanya mau mengajarkan kepada kami untuk takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena waktu Tuhan itu indah, sehingga kehidupan kami dapat berjalan normal kembali ya Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus memohon ya Tuhan. Kami yakin seperti Ezra berdoa untuk bangsa. Dan doa kami untuk bangsa kami adalah doa yang Tuhan dengar. Tuhan tidak tinggal diam di sorga saja. Tapi doa kami dapat menggoncangkan sorga. Sehingga Tuhan turut melihat penderitaan umat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kekecewaan kami akan diganti dengan tawa ria, sukacita, sehingga Tuhan Yesus bangsa ini akan kembali bangkit. Ekonomi kami akan bangkit. Semua yang ada terjadi dalam hidup kami akan bangkit. Dan akan meraih kemenangan demi kemenangan. Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat di antara segala bangsa di dunia. Melalui tokoh pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Pakailah Bapak Presiden Jokowi sebagai alat di tangan Tuhan. Dia bekerja dengan jujur untuk rakyat Indonesia. Pakailah dia Tuhan. Pakailah dia ya Bapa dengan luar biasa. Sehingga semua orang dapat melihat Indonesia bukan negara yang biasa-biasa saja. Tapi negara yang berhasil keluar dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk para TNI, para Polri. Mereka bekerja keras untuk menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka. Berikan hubungan kerjasama yang baik antara TNI dan Polri bersama Bapak Presiden, para menteri, bahkan pejabat-pejabat. Agar di dalam kerjasama yang baik, mereka bahu-membahu dalam suatu tekad untuk membangun bangsa ini. Dalam kendali kuasa Roh Allah sendiri. Kami juga berdoa untuk para medis, mereka juga berjuang. Tuhan Yesus tolong mereka. Sehingga mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Sehingga tanggung jawab pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan banyak orang yang sudah Tuhan sembuhkan. Kami yakin kesembuhan itu akan terjadi di dalam bangsa ini. Kesembuhan karena virus corona itu akan kami alami. Karena sekali lagi kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat anak-anak kami boleh sekolah lagi. Anak-anak kami boleh bekerja dengan normal lagi. Bahkan Tuhan pelayanan ini akan berjalan kembali secara baik dan benar. Umat-Mu dapat berhimpun kembali di dalam rumah-rumah ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak. Engkau baik dan sungguh baik Tuhan. Ini doa syukur kami. Ini doa permohonan kami Tuhan. Seperti Ezra memohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsanya. Dan saat ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami imani. Tuhan yang kami sembah. Yang dapat melakukan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang nyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa.
Ampuni kelemahan dan kekurangan. Ampuni kekeliruan-kekeliruan yang kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, Engkau tersenyum mendengar doa ini. Tuhan, Engkau tersenyum mendengar doa ini. Kasih Tuhan begitu besar untuk kami semua. Kasih Tuhan begitu besar untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan Yesus. Yang kami naikkan bukan dengan nama lain. Tetapi dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sektor kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.